Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mengikuti jalannya praktikum mikrobiologi farmasi dengan tema enumerasi mikroba dengan metode ALT. Jadi ada beberapa metode untuk kita menghitung jumlah mikroba, baik bakteri maupun jamur. Nah, di tema hari ini kita akan menghitung mikroba dengan metode ALT atau biasa disebut dengan angka lempeng total. Bahan dan alat yang akan kita persiapkan. Jadi kita akan yang pertama menggunakan sampel cair. Sampel cair di sini ada minuman berenergi. Kemudian bahan berikutnya ada NaCl 45 ml. Kita letakkan di beker di Erlenmeyer. Kemudian ada media PCA. Jadi media PCA ini atau plate corn agar. Plate corn agar ini khusus media yang digunakan untuk menghitung bakteri. Ya, jadi medianya sudah kita buat lebih dahulu, alat dan bahan serta medianya sudah kita sterilisasi. Kemudian bahan yang berikutnya ada NaCl 9 ml yang masing-masing diletakkan di tabung reaksi yang berguna nantinya untuk pengenceran 10 pangkat min 2 dan min 3. Kalau di NaCl di Erlenmeyer tadi yang di sini 45 ml fungsinya untuk pengenceran yang pertama. Jadi pengenceran pertama, kedua dan ketiga. Kemudian kita ada cawan Petri. Cawan Petri yang digunakan nanti untuk menginkubasi. Kemudian selanjutnya ada pipet. Pipet kita menggunakan ada pipet ukur 1 mili sebanyak 3 buah dan kemudian pipet ukur 5 mili sebanyak 1 buah. Oke, setelah kita tadi mempersiapkan alat dan bahan, yang pertama kita lakukan yaitu memberi tanda pada cawan Petri. Cawan Petri kita beri tanda terlebih dahulu, mulai dari sampel, kemudian kelompok, nama kelompok, kemudian media, dan itu pengenceran berapa. Misalnya kita tuliskan terlebih dahulu di sini, sampelnya minuman energi, kemudian di sini kelompok 1, kemudian pengenceran 10 pangkat min 1. Yang berikutnya yaitu minuman energi, kemudian kelompok 1, pengenceran 10 pangkat min 2. Oke. Yang selanjutnya di sini ada minuman energi kelompok 1 dan 10 pangkat min 2. Selanjutnya di tabung reaksi yang NaCl 9 ml ini jangan lupa dikasih tanda 10 pangkat min 2. Berikutnya di sini 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 1-nya ada di sini. 10 pangkat min 1. Oke. Selanjutnya, kenapa saat kita memberikan tanda itu di pinggir, jadi letakkan di pinggir cawan Petri, ditutup cawan Petrinya agar tidak mengganggu saat nanti hasil pengamatan. Jadi setelah diinkubasi nanti akan terlihat pertumbuhan mikroba baik itu jamur maupun bakteri. Jadi kalau letaknya identitas kita itu atau label atau etiketnya di pinggir di cawan Petri tidak akan mengganggu dari hasil kerja kita. Selanjutnya, setelah itu kita buat pengenceran yang pertama, pengenceran 10 pangkat min 1, kita gunakan pipet ukur 5 mili. Ya, kita kerjanya selalu dekat dengan Bunsen. Oke. Kita letakkan seperti ini menggunakan 5 mili karena di sini pengencerannya NaCl-nya 45 mili. 45 mili dengan 5 mili, jadi nanti akan tercipta atau terjadi pengenceran 10 pangkat min 1. Oke, perhatikan cara membuka. Alat yang sudah sterilisasikan dibuka di ujungnya. Oke. Kemudian letakkan filler. Taruh filler. Nah, kemudian tinggal ditarik saja ini. Kertasnya tinggal ditarik. Dibuang. Oke. Pipet yang ada skalanya ini tidak boleh dipegang-pegang lagi. Boleh dipegang hanya yang tidak berskala. Oke. Kemudian kita ambil, kita persiapkan dulu, dibuka terlebih dahulu ini. Oke. Nah, pipet-pipet ini tidak boleh diletakkan di meja. Ya. Oke.
Kemudian kita ambil sampelnya sebanyak 5 mili. Oke, dimasukkan. Oke, kemudian sampel yang sudah dituangkan ke dalam pengenceran 10 pangkat min 1 dihomogenkan, digocok fungsinya untuk homogen. Oke, ini berarti sudah terjadi pengenceran 10 pangkat min 1. Selanjutnya sampel kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan bekerja membuat pengenceran dan kita sekaligus menanam di cawan Petri. Kita sediakan dulu 10 pangkat min 1, kemudian 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3. Oke. Kita ambil pipet ukur yang pertama dengan label, kita beri label pipet ukur A. Pipet ukur A nanti di sini fungsinya untuk mengambil sampel 1 mili dari 10 pangkat min 1 dituangkan ke cawan Petri 10 pangkat min 1. Ambil 1 mili, tuangkan ke sini 1 mili karena kita metodenya pour plate. Jadi sampelnya dulu 1 mili, kemudian media 20 mili. Jangan disingkirkan terlebih dahulu. Peran yang kedua pipet ukur 1 mili ini untuk mengambil 1 mili dituangkan ke pengenceran 10 pangkat 2. Jadi ada dua fungsi. Satu, tuang ke 10 pangkat min 1, 1 mili tuangkan ke 10 pangkat min 2. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. Kita buka. Oke, seperti tadi, dekat dengan bunsen kerjanya semua. Tinggal diambil. Oke, kalau sudah, jangan lupa yang 10 pangkat min 2 ini juga dihomogenkan. Biar sampel tadi caranya begini kan, ya, digerakkan secara horizontal, kemudian diapit dengan dua telapak tangan, biar sampelnya horizontal homogen. Yang selanjutnya kita ganti pipet A tadi, sudah tidak terpakai lagi, kita singkirkan. Kemudian kita gunakan pipet ukur 1 mili yang kedua. Kita tandai dengan tanda B. Fungsinya di sini untuk memipetkan dari tabung reaksi yang 10 pangkat min 2 ke cawan Petri 10 pangkat min 2. Kemudian peran berikutnya mengambil sampel 1 mili dari 10 pangkat min 2 di tabung reaksi, dituangkan ke 10 pangkat min 3 di tabung reaksi. Jadi 1 mili ke sini dan 1 mili ke cawan Petri. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti yang di sini sudah tidak pakai, kita singkirkan terlebih dahulu. Seperti biasa, dibuka pada pangkalnya sedikit saja, kemudian kita letakkan filler, pasang filler, kemudian tinggal ditarik saja. Oke, kita ambil 10 pangkat min 2. Kita ambil 1 mili.
1 mili dari 10 pangkat min 2 di tabung reaksi kita masukkan di cawan Petri 10 pangkat min 2 di pengenceran 10 pangkat min 2 ya, karena metodenya pour plate kita tuangkan sampel terlebih dahulu sebanyak 1 mili. Oke. Kemudian kita ambil lagi masih sama di 10 pangkat min 2 1 mili, sebanyak 1 mili kita masukkan lagi ke tabung reaksi yang pengenceran 10 pangkat min 3. Oke. Sama seperti tadi, di tabung reaksi 10 pangkat min 3 dihomogenkan ya, kurang lebih 10 kali biar sampelnya homogen. Sudah, kita letakkan lagi. Nah, yang pipet ukur yang B tadi ini sudah tidak terpakai lagi, kita singkirkan. Kita ganti lagi pipet ukur yang terakhir, yaitu pipet ukur dengan kode C atau tanda C. Fungsinya ini hanya untuk memasukkan di tabung reaksi 10 pangkat min 3, diambil 1 mili, dituangkan ke cawan Petri 10 pangkat min 3. Oke. Kita buka terlebih dahulu. Oke, tinggal dibuang. Hanya dituangkan di 10 pangkat min 3. Fungsinya hanya untuk 1 kali tuang saja. Dari tabung reaksi 10 pangkat min 3 dituangkan ke cawan Petri 10 pangkat min 3. Oke, langkah yang berikutnya setelah kita tadi membuat pengenceran 10 pangkat min 1, min 2 dan min 3, kita tinggal menuangkan media ke masing-masing sampel tadi di cawan Petri 10 pangkat min 1, min 2 dan min 3. Kita tuangkan media PCA tadi, plate count agar, yang fungsinya untuk menghitung mikroba. Nah, kita tuangkan kurang lebih media dengan ukuran diameter cawan Petri 12-14 cm ini kurang lebih 20 mili. Oke, yang di pengenceran 10 pangkat min 1 kita sudah tuangkan media. Jangan lupa setelah dituangkan media, karena kita pakai metode teknik pour plate, jadi kita letakkan di ujung meja, kemudian digojok angka 8 sebanyak kurang lebih 3 kali. Tujuannya biar sampel dan media nantinya homogen. Oke, kita lanjutkan. Yang di pengenceran 10 pangkat min 2 kita tuangkan media lagi sebanyak 20 mili lagi. Oke, kita ambil cawan Petri 10 min 2, kita tuangkan. Jangan lupa digojok angka 8. Kenapa angka 8? Karena di angka 8 itu semua posisi kena. Jadi kanan, kiri, atas, bawah, samping. Oke. Yang terakhir, yang 10 pangkat
min 3. Oke. Untuk sumbat, baik sumbat apapun itu, setelah diambil tidak boleh diletakkan di meja karena meja itu nanti lebih rentan untuk terkontaminasi meskipun sebelum kita bekerja sudah dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Jadi sumbat itu tetap di bawah. Oke. Jangan lupa digoyangkan angka 8 sebanyak 3 kali. Oke, berarti kita selesai 10 pangkat min 1, min 2 dan min 3. Oke. Nantinya kalau sudah kita membuat pengenceran kemudian sudah dituangkan media ke masing-masing pengenceran 10 pangkat min 1, min 2 dan min 3. Kalau kita lihat medianya di cawan petri 10 min 1, min 2 dan min 3 itu sudah padat, kita bungkus lagi menggunakan kertas dibungkus seperti saat kita akan mensterilkan alat dan bahan. Jadi cawan petri kalau sudah media sudah padat kita bungkus lagi, kemudian tinggal kita letakkan saja di inkubator untuk diinkubasi kurang lebih 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat. Setelah media dan sampel tadi di pengenceran 10 pangkat min 1, min 2 dan min 3 sudah padat, kita bungkus, kemudian kita tali, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasi. Oke, kita akan masukkan ke dalam inkubator. Ini yang namanya inkubator, fungsinya untuk menginkubasi. Jadi menggunakan suhu 37 derajat. Kita buka terlebih dahulu seperti ini. Ada 2 pintu. Oke, tinggal kita masukkan tadi, letakkan hasil dari kerja kita, dimasukkan saja. Kemudian kita tutup kembali. Oke. Selamat mencoba praktikum dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat, untuk perhitungan ALT-nya kita dibantu menggunakan alat yang disebut colony counter. Ya, di sini ada alat colony counter. Alat colony counter di sini ada loopnya untuk kaca pembesar. Kemudian ada ballpoint khusus yang nantinya untuk perhitungan di cawan petri. Kemudian cara menggunakan, kita hubungkan dengan sumber listrik. Setelah dihubungkan dengan sumber listrik, di belakang itu ada tombol on dan off, kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian ballpoint kita pasangkan. Oke. Kemudian ini misal saja dari hasil yang sudah kita inkubasi kurang lebih 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat, letakkan, kita balik terlebih dahulu. Jadi tutupnya berada di bawah, kita letakkan di tempat jadi colony counter. Oke. Kemudian kita caranya menghitung, kita lihat dari atas, kita lihat dari loop, kemudian kita tempelkan saja ballpoint colony counter. Nah, kalau nanti sudah kita tempelkan, perhitungan di sini akan muncul angkanya. Jadi seberapa angka yang muncul di colony counter itu berarti jumlah bakteri yang berada di cawan petri. Nah, kalau misalnya kita mau salah, misalnya di sini kita menghitung kurang yakin atau pengen mencoba mengulangi hitung lagi, kita bisa pencet di reset ini. Jadi kalau sudah kita pencet reset berarti kita di angka ini menjadi 0 kembali. Seperti itu. Kalau pengen jelasnya dihitung sebanyak 3 kali. Kemudian kalau misalnya jumlah koloni di sini terlalu banyak, kita bagi menjadi 4. Kita hitung di satu sisi saja, kemudian nanti kita kalikan menjadi 4. Begitu.
Oke, yang berikutnya yaitu enumerasi mikroba dengan metode ALT dengan sampel padat, yaitu sampel tahu putih yang sudah kita timbang sebanyak 5 gram. Nanti selanjutnya kita akan membuat pengenceran dan kemudian penanaman di cawan petri sampai ke inkubasi. Oke, untuk sampel tahu, jadi kita menimbang secara aseptis. Caranya menimbang yaitu dekat dengan lampu bunsen, dibawa ke neraca digital, ditimbang sebanyak 5 gram. Kita akan membuat pengenceran 10⁻⁻1, tinggal kita masukkan ke NaCl 45 mili. Sampel sebanyak 5 gram masukkan ke NaCl 45 mili. Oke. Jangan lupa kita homogenkan. Ditunggu sebentar agak mengendap, dan jangan lupa kita sudah kasih tanda terlebih dahulu di etiketnya di cawan petri sampel tahu, kemudian kelompok, misalnya kelompok 1, kemudian 10 pangkat pengenceran 10⁻⁻1, yang berikutnya tahu kelompok 1 dan pengenceran 10⁻⁻2, yang selanjutnya tahu kelompok 1 dan pengenceran 10⁻⁻3. Oke, kemudian di tabung reaksi pun jangan lupa yang pertama itu 10⁻⁻2 karena 10⁻⁻1 nya ada di NaCl di Erlen, kemudian 10⁻⁻3. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat pengenceran sama seperti di sampel cair tadi, membuat pengenceran menggunakan 3 pipet ukur 1 mili. Oke, caranya kita buka terlebih dahulu. Kita masukkan, kemudian kita buang saja. Nah, pipet ukur yang pertama ini atau dengan tanda A fungsinya mengambil dari sampel 10⁻⁻1 1 mili, tuangkan ke cawan petri 10⁻⁻1 sebanyak 1 mili. Sama seperti tadi, metodenya teknik pour plate, sampelnya dulu 1 mili, kemudian ambil lagi 1 mili. Peran yang kedua untuk pipet ukur 1 mili, ambil 1 mili dari Erlen NaCl, kemudian kita masukkan di tabung reaksi yang 10⁻⁻2. Oke, kita lakukan yang pertama terlebih dahulu. Kita ambil 1 mili, jangan sampai kena sampel padatnya, cukup NaCl nya saja yang ada di atas. Jangan lupa dihomogenkan, digocok kurang lebih 10 mili, 10 kali, sorry. Oke. Kemudian kita ganti pipet berikutnya, yaitu pipet yang kedua dengan kita kasih tanda pipet B. Fungsinya untuk menuangkan 1 mili sampel dari 10⁻⁻2 ke cawan petri 10⁻⁻2. Kemudian peran yang berikutnya, ambil 1 mili dari 10⁻⁻2, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 10⁻⁻3. Oke, jadi ada dua peran dari pipet ukur dengan tanda B. Ambil 1 mili dari tabung reaksi 10⁻⁻2, dituangkan ke cawan petri 10⁻⁻2.
ambil 1 mili 10 pangkat min 2, dituangkan ke tabung reaksi yang 10 pangkat min 3. Oke, kita lakukan, buka pangkalnya, buka sedikit saja. Seperti biasa, yang boleh dipegang hanya yang tidak skala. Kalau pipet yang sudah disterilkan, yang skala tidak boleh dipegang. Ambil 1 mili. Tuangkan ke 10 pangkat min 2. Ambil lagi 1 mili. Tuangkan ke 10 pangkat min 3. Jangan lupa dimungkinkan. Oke, kita singkirkan pipet yang tanda B. Nah, untuk yang terakhir, kita gunakan pipet yang terakhir, yaitu pipet dengan tanda C. Fungsinya hanya memindahkan dari 10 pangkat min 3 ke cawan peti dengan tanda pengenceran 10 pangkat min 3. Ambil 1 mili, tuangkan ke cawan peti 10 pangkat min 3. Oke. Oke, selesai untuk kita membuat pengenceran baik 10 pangkat min 1, min 2, dan min 3. Untuk pengenceran baik tabung reaksi maupun DRN bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk penuangan media. Sama untuk ukuran cawan peti dengan diameter 12-14 cm, itu kita tuangkan media sebanyak 20 mili. Tetap diingat, kalau Anda mau bekerja baik menuang media maupun apapun, sumbat tidak boleh diletakkan di bawah meja, harus tetap di bawah. Setelah kita membuat pengenceran, kita akan tuang media. Misalnya media masih panas, Anda bisa menggunakan bantuan serbet, tinggal dipegang leher dari Erlenmeyernya untuk menuangkan media. Kita tuang medianya. Jangan lupa
karena tekniknya power plate digoyangkan angka 8 sebanyak 3 kali, minimal 3 kali. Dilanjutkan untuk yang 10 pangkat media dituangkan media, yang di sini sudah ada sampel ya. Oke, selesai untuk pengecaran 10 main 1, main 2, main 3. Sambil diingat saat Anda mau menuangkan media jangan sampai dingin, karena kalau media dingin akan menggumpal dan tidak bisa untuk dituangkan di cawan Petri. Jadi minimal sedikit hangat, jadi untuk bisa dituangkan ke cawan Petri. Setelah media dan sampel tadi di pengecaran 10 pangkat main 1, main 2, dan main 3 sudah padat, kita bungkus, kemudian kita tali, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasi. Masukkan ke dalam inkubator ini yang namanya inkubator, fungsinya untuk menginkubasi, jadi menggunakan suhu 37 derajat. Kita buka terlebih dahulu seperti ini, ada 2 pintu. Oke, tinggal kita masukkan tadi, letakkan hasil dari kerja kita, dimasukkan saja, kemudian kita tutup kembali. Oke. Selamat mencoba praktikum dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat, untuk perhitungan ALT-nya kita dibantu menggunakan alat yang disebut colony counter. Ya, di sini ada alat colony counter. Alat colony counter di sini ada loopnya untuk kaca pembesar. Kemudian ada ballpoint khusus yang nantinya untuk perhitungan di cawan Petri. Kemudian cara menggunakan, kita hubungkan dengan sumber listrik. Setelah dihubungkan dengan sumber listrik, di belakang itu ada tombol on dan off, kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian ballpoint kita pasangkan. Oke. Kemudian ini misal saja dari hasil yang sudah kita inkubasi kurang lebih 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat, letakkan, kita balik terlebih dahulu. Jadi tutupnya berada di bawah, kita letakkan di tempat jadi colony counter. Oke. Kemudian kita caranya menghitung, kita lihat dari atas, kita lihat dari loop, kemudian kita tempelkan saja ballpoint colony counter. Nah, kalau nanti sudah kita tempelkan, perhitungan di sini akan muncul angkanya. Jadi seberapa angka yang muncul di colony counter itu berarti jumlah bakteri yang berada di cawan Petri. Nah, kalau misalnya kita mau salah, misalnya di sini kita menghitung kurang yakin atau pengen mencoba mengulangi hitung lagi, kita bisa pencet di reset ini. Jadi kalau sudah kita pencet reset, berarti kita di angka ini menjadi 0 kembali. Seperti itu. Kalau pengen jelasnya, dihitung sebanyak 3 kali. Kemudian kalau misalnya jumlah koloni di sini terlalu banyak, kita bagi menjadi 4. Kita hitung di satu sisi saja, kemudian nanti kita kalikan menjadi 4. Begitu.
Saya akan memberikan sedikit tips atau cara atau trik khusus yang sebelumnya akan Anda lakukan di praktikum mikrobiologi farmasi, karena di praktikum mikrobiologi farmasi ini dituntut untuk kerja steril. Jadi sebelum kita bekerja, semua alat dan bahan juga disterilkan terlebih dahulu, baik menggunakan autoclave, oven, dan lain sebagainya dengan cara teknik-teknik sterilisasi yang sudah Anda ketahui. Kemudian sebelum Anda bekerja, meja kerja Anda harus bersihkan dulu. Ya, minimal Anda bersihkan menggunakan etanol 70%. Misalnya area kerja Anda itu 2 kotak keramik ini misalnya. Nah, Anda semprotkan terlebih dahulu alkohol 70%, kemudian Anda lap pakai kapas, ya, dibersihkan. Nah, jadi Anda sudah tahu area bekerja Anda hanya sebatas 2 keramik ini. Oke. Setelah kita membersihkan meja kerja tadi menggunakan etanol 70%, kita saat akan bekerja, yang wajib kita gunakan yaitu yang pertama masker, kemudian sarung tangan, kemudian kalau bisa ada penutup kepala, kita gunakan penutup kepala, jas lab dan lain sebagainya kita atur sedemikian rupa, menggunakan sepatu juga karena kita terkait dengan biakan bakteri, kemudian ada lamu Bunsen juga. Nah, saat kita bekerja selalu dekat dengan api Bunsen kalau kita tidak bekerja di dalam LAF atau laminar airflow, ya. Nah, kemudian saat kita akan menuang media, perhatikan posisi tangan dan caranya membuka cawan Petri hanya secukupnya saja. Nah, posisinya seperti ini, tidak boleh terlalu lebar karena kalau terlalu lebar nanti media yang sudah dituangkan ke dalam cawan Petri nanti bisa terkontaminasi. Jadi secukupnya saja, hanya mulut gelas ukur saja yang bisa masuk. Oke, tidak boleh terlalu lebar. Kemudian saat Anda menggunakan alat-alat kaca yang bermulut kecil, wajib membuat sumbat. Nah, sumbatnya harus bisa bunyi. Nah, yang padat. Nah, saat Anda menuang, sumbat ini harus Anda pegang terus. Ya, sumbatnya dipegang terus, tidak boleh diletakkan di meja. Boleh caranya seperti ini, atau caranya bisa seperti ini. Tergantung senyaman Anda memegang sumbat. Oke, seperti itu. Kemudian saat Anda mau menuang media ini minimal hangat, tidak boleh sampai dingin karena kalau dingin ini menggumpal tidak bisa digunakan untuk bekerja. Jadi harus dipanasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Anda terlalu panas, Anda bisa menggunakan bantuan serbet. Kalau enggak, masih agak hangat, Anda cukup pegang dari leher Erlenmeyer saja biar tidak terlalu panas. Oke, setelah kita selesai bekerja, sudah kita beres-bereskan. Jangan lupa meja kerja yang tadi area kita bekerja disemprotkan alkohol 70% lagi. Kemudian kita lap lagi. Jadi sebelum dan sesudah kita melakukan pekerjaan praktikum mikrobiologi farmasi, kita sudah bersih dan steril.